Halo semua para seminaris dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, juga untuk para romo, para suster, para bruder, para frater yang ikut mendampingi seminaris di Seminari Diaspora juga dalam keadaan sehat selalu. Berjumpa dengan saya Romo Miki, nama lengkap saya Paulus Miki Tobat Mursito. Kita berjumpa dalam Mapersis online. Dan di bagian saya membahas tentang kedisiplinan atau berkaitan dengan tata tertib yang ada di seminari ini. Kalau kita masih ingat, tema pembinaan tahun lalu, temanya adalah Ego Sum Discipulus. Maka para seminaris yang mulai dari kelas sintaksis dan retorika sudah tidak asing lagi dengan tema itu, dan semestinya tema itu tidak dilupakan walaupun tema tahun ini berganti, berubah, tetapi tema yang tahun lalu semestinya tetap mengakar dalam diri pribadi masing-masing para seminaris, sehingga seminaris mampu membentuk pribadi yang lebih baik dengan tema tahun lalu, Ego Sum Discipulus. Di sesi saya ini, saya hanya mau menjelaskan secara singkat karena waktunya juga terbatas, 30 menit ke depan. Saya hanya akan membahas tentang dasar-dasar, tentang kedisiplinan, tentang aturan, tentang hukum. Kenapa kita harus tertib, kenapa kita harus patuh, kenapa kita harus mengikuti peraturan dimanapun kita berada. Dan dasar-dasar ini mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita ketahui. Maka kita perdalam lagi supaya dimanapun kita berada, terutama dalam menjalani program Seminari Diaspora ini, kita tetap mampu mengikuti ritme yang ada di paroki kita masing-masing sekarang ini kita berada. Para seminaris yang terkasih, pada kali ini saya mau mengajak kita melihat tentang kedisiplinan itu sendiri, dilihat dari pengertiannya, dilihat dari tujuannya, dilihat dari macam-macam manfaat dan contoh-contoh yang bisa kita terapkan untuk saat ini di paroki masing-masing atau kelak nanti ketika kalian tiba di seminari ini. Kalian bisa mematuhi peraturan itu secara bebas, secara bertanggung jawab, tidak merasa tertekan, sehingga ketika kalian menjalani aturan yang ada di paroki masing-masing, kalian melaksanakan peraturan atau tertib acara itu sungguh-sungguh dari kedalaman hati, bukan karena unsur keterpaksaan, bukan karena nanti takut lalu dimarahi oleh romo, dimarahi oleh frater atau suster yang mendampingi, tetapi sungguh-sungguh keluar dari dalam hati, sehingga peraturan itu sungguh membantu kita, bukan membebani kita, sehingga kita tidak ada celah untuk mencari cara bagaimana untuk melanggarnya, atau bagian mana yang kira-kira kalau saya tidak taati, saya tidak apa-apa dan seterusnya. Maka kita melihat bagian yang pertama, yakni tentang pengertiannya terlebih dahulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin itu artinya tata tertib. Maka disiplin itu persamaannya adalah tata tertib, atau artinya secara singkat itu tata tertib. Artinya di sini sudah bisa kita lihat bahwa kalau kita disiplin terhadap apa, itu berarti lalu terkait erat dengan yang namanya tata tertib, dengan aturan, dengan hukum itu sendiri. Maka kalau kita disiplin, berarti kita sudah berusaha semaksimal mungkin mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Lalu yang kedua, berdisiplin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berdisiplin itu artinya juga menaati, mematuhi tata tertib. Sekali lagi di sini kita lihat korelasi antara sikap disiplin itu sendiri dengan tata tertib memiliki relasi yang sangat kuat, menandakan bahwa dimanapun, kapanpun kita berada, ada aturan yang berlaku, dan aturan itu ada
untuk dilaksanakan, ditaati. Gunanya apa? Nanti kita akan lihat kemudian. Kalau kita lihat dari asal katanya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, discere. Entah bagaimana pengucapannya, yang artinya adalah belajar. Discere artinya adalah belajar. Disiplin dalam bahasa Inggris itu disebut dengan disciple, yang artinya adalah pengikut atau murid. Berarti korelasi antara disiplin, belajar, murid itu tak terpisahkan. Kalau kita mau disebut sebagai seorang murid, seminaris yang sedang belajar, artinya tetap harus ada aturan yang ditaati, harus ada disiplin di dalamnya, sehingga kita layak disebut sebagai seorang murid yang sedang belajar. Lalu kita masuk ke dalam tujuannya. Sekarang kita masuk dalam ketujuannya. Apa sih gunanya disiplin itu? Atau untuk apa sih kita berdisiplin? Banyak orang yang mengatakan bahwa disiplin itu tujuannya adalah untuk perintah atas diri. Artinya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk seminari, bukan untuk paroki yang membuatnya, bukan untuk romo yang telah membuat aturan sedemikian rupa yang membebani kita, tidak. Tetapi justru sebenarnya peraturan itu untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa mengarahkan hidup kita melalui tertib acara itu dengan baik, sehingga ketika kita melalui hari itu dengan tertib acara, dengan disiplin, kita sudah menguasai hidup kita atau diri kita. Tujuan yang kedua dari berdisiplin itu adalah supaya kita bisa memperbaiki kebiasaan-kebiasaan atau kita bisa membuat yang namanya habitus yang baik. Kita tahu bahwa teman-teman para seminaris berada atau berasal dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, tempat yang berbeda, cara pendidikan atau pembinaan dari sekolah yang berbeda atau dari orang tua yang berbeda. Maka ketika masuk di seminari atau dalam sebuah komunitas di paroki, kita dibuat seragam dengan aturan itu agar kita bisa memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang memang tidak baik dari asal kita, dari entah itu pola pembinaan yang tidak begitu tepat, sehingga menjadi seragam di komunitas itu, sehingga membentuk yang namanya suatu habitus, kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga kebiasaan-kebiasaan lama itu otomatis nanti akan dengan sendirinya ditinggalkan. Di sini saya tidak mau mengatakan bahwa semua kebiasaan yang ada di tempat asal kita itu tidak baik, tidak. Justru ada nilai-nilai positif yang sudah ditanamkan oleh orang tua, oleh guru-guru kita dimanapun kita berasal, kita kembangkan. Tetapi hal kebiasaan-kebiasaan yang mungkin menghambat pertumbuhan kepribadian kita, itulah yang kita tinggalkan. Misalnya sulit untuk bangun, terlambat terus dimanapun ada acara-acara, atau kurang terlibat dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada. Itulah yang mau kita perbaiki. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang mau kita rubah, sehingga habitus yang baik itulah yang akan kita terima di komunitas-komunitas kita saat ini. Tujuan disiplin yang selanjutnya adalah bahwa kedisiplinan itu mengajarkan kita untuk menghormati orang lain.
Jadi selain bahwa ketika kita disiplin, kita diuntungkan, pribadi kita berkembang, disiplin itu sungguh-sungguh membantu juga orang lain, tidak mengganggu juga apa yang ada dalam komunitas. Karena sadar atau tidak, ketika kita tidak disiplin, hidup kita sudah mengganggu orang yang ada di sekitar kita. Misalnya ada sebuah acara, sebuah kegiatan sudah dilaksanakan on time sementara kita belum ada dan kita ditunggu. Artinya ketidakdisiplinan kita atau keterlambatan kita dalam segala hal, dalam segala bidang sudah mengganggu komunitas, sudah mengganggu orang lain. Maka dengan tujuan disiplin itu kita sudah belajar untuk menghargai dan menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Lalu yang berikutnya, ini yang paling penting, bahwa dengan disiplin tujuannya adalah kita mencapai yang namanya keselamatan. Kita bisa mencermati ketika aturan dibuat dimanapun berada, entah di jalan raya atau di dalam rumah, di sekolah, itu semua dibuat sebenarnya semata-mata demi keselamatan. Kita tidak bisa membayangkan ketika tidak ada aturan di jalan raya misalnya, maka akan amburadul dan akan membahayakan orang lain, mengancam keselamatan orang lain. Maka selain disiplin itu kita mendapatkan banyak hal aspek positif yang bisa kita petik, lagi-lagi disiplin itu justru membawa kita dalam yang namanya keselamatan itu sendiri. Entah itu keselamatan lahiriah, keselamatan jasmani, ataupun keselamatan rohani. Berikutnya kita mau masuk pada macam-macam atau jenis-jenis kedisiplinan. Apa saja sih macam-macam kedisiplinan? Maka saya mau bertolak dari macam-macam kedisiplinan yang ada di seminari ini. Dan mudah-mudahan macam-macam kedisiplinan yang ada di seminari ini dapat diterapkan sementara waktu di seminari diaspora di paroki kalian tinggal saat ini, hingga pada waktunya nanti kalian kembali ke tempat kita ini. Yang pertama adalah kedisiplinan dalam hal doa. Mungkin nanti atau sudah akan dijelaskan atau sudah dijelaskan oleh Romo Har yang membidangi bagian kehidupan rohani. Tetapi saya mau menyinggung sedikit tentang tujuan atau manfaat atau macam-macam kedisiplinan yang terkait dengan hidup rohani, hidup doa. Kalau di seminari itu ada ritme hidup doa yang dibuat sedemikian rupa teratur, tertata rapi, sehingga para seminaris diwajibkan untuk mengikuti setiap kehidupan doa itu sendiri. Dan saya harap dan saya juga yakin bahwa ritme kehidupan di seminari itu sudah ada di paroki-paroki dimanapun kalian tinggal. Artinya ada jaminan bahwa di paroki, di seminari diaspora yang kalian tinggal saat ini, kehidupan rohani di sana juga terjamin. Maka penting kita mematuhi atau disiplin dalam hal rohani, dalam hal kedisiplinan. Kenapa? Karena tolok ukur bahwa kita bisa menghayati hidup doa dilihat pertama-tama dari bagaimana kita hadir dalam setiap kehidupan rohani itu sendiri. Tidak mungkin kita mengatakan hidup rohani saya baik-baik saja, sementara kita jarang ikut ekaristi bersama, ikut doa bersama, jarang ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan rohani yang ada di paroki atau di seminari nantinya. Tidak bisa kita mengukur dari situ bahwa penghayatan setiap pribadi ketika berdoa itu masing-masing berbeda, itu lain hal. Tetapi bagaimana kita bisa menilai kalian bisa dewasa dalam kerohanian sementara kalian
tidak pernah ikut dalam setiap kegiatan doa bersama. Maka penting di sini dilihat. Dan wajar ketika para staf ataupun para romo yang sekarang ada di paroki-paroki mendampingi kalian semua melihat atau menilai bagaimana kalian layak atau tidak layak menjadi imam ketika kalian mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang ada di paroki masing-masing. Maka sekali lagi, disiplin dalam hal doa itu sangat penting. Mungkin ada yang sudah menjelaskan atau akan dijelaskan tentang 4 pilar yang dituntut untuk berkembang secara seimbang yang ada di seminari. Yang pertama-tama itu adalah sanktitas, kerohanian. Itu yang menjadi poin pertama, poin yang paling penting untuk para seminaris, karena kelak Anda semua akan menjadi imam yang tugasnya juga bergerak dalam bidang kerohanian. Para seminaris yang terkasih, dalam buku Formatio, pedoman yang ada di seminari kita tercinta ini, di halaman yang ke-22, dikatakan demikian bahwa seorang imam atau seorang biarawan adalah seorang pendoa. Mereka adalah rohaniwan, orang-orang yang ahli dalam hidup rohani. Hal itu merupakan kekhasan seorang imam dan biarawan. Oleh karena itu, karena seminaris Anda semua mengarah ke sana adalah calon rohaniwan, maka sejak awal seminaris harus mengenal dan mencintai aktivitas doa. Seminaris perlu membiasakan diri untuk berdoa. Seminaris harus senantiasa mengusahakan keseimbangan antara hidup sosial, sosialitas, dan relasinya dengan Allah atau yang sering kita sebut dengan sanktitas. Seminaris harus berusaha hidup dalam doa, atau setidaknya suasana doa harus melingkupi hati sanubari kita semua. Hal ini akan terwujud bila seminaris sekali lagi tekun dan senantiasa untuk setia melatih diri terus-menerus berdoa. Oleh karena itu, kapel atau gereja atau ruang doa merupakan pusat rumah pendidikan calon imam dan biarawan. Maka sekali lagi sangat penting untuk ditegaskan kepada kita semua bahwa para seminaris hendaklah untuk setia mentaati acara doa dan kegiatan rohani bersama. Baik kalau kalian punya devosi-devosi tertentu kepada Sakramen Maha Kudus, kepada Hati Kudus Yesus, Rosario, Koronka, dan seterusnya, itu baik dan sangat diharapkan kalian mengembangkan hidup rohani secara pribadi. Tetapi yang tidak boleh ditinggalkan adalah kegiatan doa atau kegiatan rohani secara bersama. Macam-macam kedisiplinan yang selanjutnya adalah kedisiplinan dalam hal belajar. Sebenarnya dalam buku pedoman Formatio itu banyak sekali poin-poin yang bisa disebutkan atau bisa kita pelajari. Tetapi di sini saya hanya mau mengatakan bahwa disiplinlah dalam hal belajar, entah itu belajar dalam hal belajar formal maupun belajar informal. Kebetulan bahwa semester ini nggak tahu sampai semester kapan kita belajar melalui daring online, maka juga penting bagi kita untuk setia dalam pengerjaan tugas, setia dalam pengumpulannya, setia dalam kehadirannya, sehingga melalui kedisiplinan itu kita semua dapat lolos, dapat lulus dengan baik, sehingga kedisiplinan kita itu membantu kita juga untuk berkembang dalam hal intelektual kita. Yang berikutnya, kita bisa disiplin dalam hal misalnya di ruang tidur, di kamar tidur, atau di pavilion kalau di seminari ini.
Entah itu mulai bangun atau beranjak tidur, kita juga disiplin sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Jangan sampai keterlambatan bangun kita mengganggu ritme hidup kita sendiri, apalagi hidup ritme komunitas kita di mana kita tinggal saat ini. Kedisiplinan yang tidak kalah penting saat ini adalah kedisiplinan bagaimana kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Seperti protokol kesehatan dari anjuran dinas kesehatan atau rumah sakit, di mana kita harus memakai masker, jaga jarak, karena memang inilah yang dituntut situasi kita akhir-akhir ini, mengingat pandemi COVID belum berakhir, maka penting bagi kita untuk disiplin dalam hal kesehatan, juga untuk pola makan, pola kesehatan olahraga kita dan seterusnya penting dibangun sehingga kita juga sehat. Sekali lagi, kesehatan menjadi salah satu poin penting, salah satu pilar yang juga diwajibkan untuk berkembang secara seimbang. Di lain tadi sanktitas, intelektual, kebersamaan, sosialitas, dan yang keempat adalah kesehatan atau siensia. Empat hal ini saya kira menjadi penting bagi kita untuk kita kembangkan, untuk kita gali, sehingga ketika kita disiplin dalam empat hal ini, pengembangan empat pilar ini, kita menjadi pribadi yang baik, pribadi yang siap dibentuk, pribadi yang kemudian berkembang menjadi seminaris yang siap, benar-benar siap untuk menjadi seorang imam pada waktunya nanti. Pada poin yang terakhir, kita masuk kepada manfaat disiplin itu sendiri. Apa sih manfaatnya ketika kita sudah mematuhi peraturan, ketika kita sudah mencoba untuk mentaati tertib acara yang berlaku di komunitas kita masing-masing saat ini? Yang pertama, seorang seminaris yang disiplin akan tumbuh rasa kepekaannya. Seminaris yang disiplin akan menjadi pribadi yang peka dan percaya pada orang lain. Sikap ini bisa memudahkan dirinya mengungkapkan perasaan kepada orang lain, kepada teman-teman sekomunitas, kepada romonya, kepada suster, kepada frater yang dipercaya untuk menjadi pendamping kita. Sehingga ketika kita disiplin, kita punya perasaan kepekaan itu untuk mudah mengungkapkan perasaan-perasaan yang kita alami. Dua, manfaat dari disiplin adalah tumbuhnya kepedulian. Dengan disiplin membuat kita, para seminaris, menjadi mempunyai integritas. Selain bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah kita dengan baik, cepat, dan mudah. Lalu yang ketiga, kedisiplinan mengajarkan kita tentang keteraturan. Seorang seminaris akan bisa mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu yang dimilikinya dengan baik ketika dia sudah disiplin dengan tata tertib. Yang selanjutnya, kedisiplinan juga menumbuhkan ketenangan. Ketika kita disiplin, tidak melanggar peraturan, kita tidak gelisah, tidak merasa takut, tidak merasa seolah-olah diintimidasi oleh romonya karena kita sudah melanggar peraturan itu. Maka dengan melaksanakan peraturan, hidup kita merasa lebih tenang.
Apalagi ketika kita melaksanakan peraturan itu dengan senang hati, dengan bebas, tidak ada unsur keterpaksaan, kita menambah lagi rasa ketenangan yang ada dalam diri kita masing-masing. Yang selanjutnya, disiplin menumbuhkan yang namanya kemandirian. Dengan belajar mandiri, seminaris bisa diandalkan agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Seminaris juga dapat mengeksplorasi lingkungannya dengan baik. Disiplin adalah bimbingan yang tepat kepada kita semua agar sanggup atau mampu menentukan pilihan dengan bijaksana. Itu saya kira para seminaris yang terkasih yang bisa saya berikan, yang bisa saya sampaikan dalam Mapersis online ini. Mapersis yang mungkin pertama kali dalam sejarah dilaksanakan secara online. Mudah-mudahan video singkat ini membantu kita sedikit banyak supaya kita bisa tertib, supaya kita bisa disiplin. Dan kedisiplinan itu sungguh-sungguh lahir dari kedalam hati, bukan karena keterpaksaan, bukan karena merasa dibebani oleh aturan yang berlaku, tapi sekali lagi membebaskan. Para seminaris, semoga video singkat ini berguna untuk kita semua, menginspirasi supaya kita bisa menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang merdeka, pribadi yang bebas bukan terkekang oleh aturan, tetapi justru ketika dia melaksanakan aturan itu dengan senang hati, dengan gembira, itu justru menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang menjadikan aturan sebagai penunjang hidupnya ke arah lebih baik, bukan terkekang oleh aturan, sehingga kita menjadi, sekali lagi, menjadi seminaris yang siap untuk dibentuk dimanapun oleh siapapun. Semoga kalian terbantu dengan video singkat ini dan tetap semangat untuk menjadi seorang imam dan biarawan. Close till I get up. Time is barely on our side.